Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, jadi yang pertama itu kita akan membahas sistem pembagian kekuasaan. Apa sih kekuasaan itu? Bagaimana sistem pembagian kekuasaan di negara Indonesia? Pertama-tama, Ibu akan menjelaskan kekuasaan. Apa arti kekuasaan tersebut? Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain, untuk melakukan eh, perintah atau aturan yang dikehendakinya. Sedangkan sistem pembagian kekuasaan di negara Indonesia itu menganut teori dari Montesquieu, salah satu tokoh yang berpendapat tentang pembagian kekuasaan. Selanjutnya, kita akan membahas macam-macam pembagian kekuasaan negara. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua teori dari dua tokoh yang berbeda. Nah, yang pertama itu ada John Locke. Dia mengemukakan atau berpendapat tentang pembagian kekuasaan itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, eksekutif, legislatif, dan federatif. Sedangkan tokoh yang kedua berpendapat bahwa pembagian kekuasaan itu juga terbagi menjadi tiga, antara lain eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pendapat ini dikemukakan oleh Montesquieu. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang konsep pembagian kekuasaan. Di Indonesia, pembagian kekuasaan itu terbagi menjadi tiga, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif sebagai pelaksana undang-undang, legislatif sebagai pembuat atau perancang undang-undang, sedangkan yudikatif sebagai pengawas pelaksana undang-undang. Mengapa di Indonesia perlu adanya pembagian kekuasaan? Yang pertama, agar pemerintah tidak sewenang-wenang atau otoriter. Yang kedua, membantu saling melengkapi badan eksekutif, badan legislatif, dan badan yudikatif. Itu saling melengkapi dan saling membantu untuk membangun negara dan memajukan negara. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah. Nah, yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang sistem nilai Pancasila. Jika kita berbicara tentang sistem nilai, maka terdapat nilai-nilai yang disatukan agar mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan sistem nilai adalah suatu ide, gagasan pokok seseorang yang tumbuh dalam pemikiran orang tersebut atau sebagian masyarakat tentang apa yang dipandang baik. Setelah Ibu menjelaskan tentang sistem nilai Pancasila, Ibu akan menjelaskan tentang implementasi Pancasila. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa Pancasila terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di dalam pembukaan alinea keempat. Nah, di dalam Pancasila tersebut atau di dalam alinea keempat tersebut terdapat tiga nilai. Yang pertama itu adalah dimensi spiritual, yang kedua itu adalah dimensi kultural, dan yang ketiga adalah dimensi institusional. Apa sih dimensi spiritual? Dimensi spiritual adalah keyakinan masyarakat Indonesia akan adanya Tuhan, adanya nilai-nilai ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di dalam mereka menjalankan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dimensi kultural. Nah, di dalam dimensi ini terdapat makna Pancasila sebagai falsafah bangsa, pandangan hidup bangsa, dan sebagai dasar negara. Dimensi yang ketiga yaitu dimensi institusional, menekankan bahwa Pancasila sebagai landasan untuk mencapai cita-cita negara, tujuan bernegara, dan penyelenggaraan pemerintah.
Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang nilai-nilai dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang sistem nilai dan implementasi nilai. Nah, dari situ kalian sudah mendapatkan gambaran bagaimana penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Nah, penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia itu harus berdasarkan Pancasila. Mengapa? Karena Pancasila sebagai cita-cita bangsa, landasan negara, falsafah hidup bangsa, dan pandangan hidup bangsa. Nah, oleh karena itu, penyelenggara negara harus menaati, menerapkan di dalam kehidupan mereka, menerapkan di dalam pekerjaan mereka nilai-nilai Pancasila itu. Nah, nilai yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, nilai yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai yang ketiga persatuan Indonesia, nilai yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sedangkan nilai yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sampai sini, apakah ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, Ibu akan mengakhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih.